Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan pelajaran dirasah al-islamiyah, yakni untuk pelajaran Al-Quran hadis. Kita sudah sampai ke bab yang ke-6. Bab yang ke-6. Sebelumnya di bab yang ke-5, dari pertemuan sebelumnya tuh langsung dua bab ya, ayo bacain. Bab 4 dan bab 5 karena masih berkaitan kedua bab itu. Bab yang keempat itu pengertian Al-Quran dan juga nama-namanya. Lalu bab yang kelima terkait dengan keistimewaan Al-Quran. Dan perhatikan, apa di antara keistimewaan Al-Quran yang sudah ayah bacakan pada pekan yang lalu? Istimewanya Atau fungsinya dulu lah. Apa fungsi Allah turunkan Al-Quran? sebagai pedoman. Sebagai petunjuk atau pedoman. Itu jelas, fungsi utama Al-Quran diturunkan oleh Allah itu sebagai petunjuk atau pedoman bagi kehidupan manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Yang kedua, Al-Quran juga berfungsi sebagai cahaya. Cahaya bagi hati, bagi kehidupan. Bagi kehidupan. Dan juga Al-Quran diturunkan berfungsi sebagai obat. Baik obat bagi penyakit batin. Penyakit batin itu seperti apa, Kak? Kesyirikan, itu penyakit batin. Kemudian kemaksiatan, kemudian keraguan-raguan, itu penyakit batin. Dan juga penyakit zahir. Al-Quran juga bisa digunakan sebagai obat penyakit yang zahir, penyakit badan. Penyakit demam, penyakit sakit kepala, penyakit apa lagi? Luka, bisa. Dengan cara gimana? Ya. Dijadikan sebagai ayat ruqyah. Kalau untuk penyakit batin itu dengan cara membaca maknanya. Di antara makna-makna ayat-ayat Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit batin. Mungkin dari makna-makna ayat Al-Quran terkait dengan ketauhidan, tauhid itu untuk penyakit hati, syirik. Tapi kalau untuk penyakit badan yang sifatnya jasmani itu bisa digunakan dengan cara menggunakannya sebagai ayat-ayat ruqyah. Yang keempat sebagai pembeda, Al-Quran diturunkan sebagai pembeda. Kemudian yang kelima sebagai rahmat. Kemudian di antara keistimewaannya adalah yang pertama, Al-Quran itu adalah firman Allah. Ini Allah langsung yang mengucapkannya, baik dari sisi maknanya ataupun dari sisi lafaznya. Lafaznya Al-Quran, tekstualnya Al-Quran itu adalah perkataannya Allah. Makanya dia utama dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran sampai kepada kita dengan riwayat yang mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Sehingga tidak mungkin ada kesalahan di dalam penukilannya. Jadi satu ayat diriwayatkan oleh lebih dari 2 atau 3 sahabat. Oleh banyak sahabat. Sehingga kebenarannya itu terjaga. Kemudian yang ketiga, seorang yang membacanya itu bernilai ibadah. Ada nilai ibadah dalam membacanya. Dalam setiap huruf yang dibaca itu bernilai ibadah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Al-Quran itu tidaklah tertandingi. Kemarin ayah bacakan kan? Di mana Allah menantang baik dari kalangan manusia maupun jin untuk membuat yang semisal Al-Quran. Dan tentu jawabannya sudah pasti tidak ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah memiliki tingkat gaya bahasa yang tinggi. Karena ia merupakan wahyu yang langsung
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah perkataannya Allah. Itu diantara keistimewaan Al-Qur'an. Kemudian yang bab yang ke-6 masih terkait dengan Al-Qur'an. Yaitu nuzulul Qur'an dan juga sejarah pembukuannya. Sejarah pembukuannya. Ini di pelajaran ini kan Al-Qur'an dan hadis kayak Al-Qur'an dan hadis. Tapi dari semenjak bab yang pertama, tajwid, membaca isti'adzah dan basmalah, kemudian hukum nun mati dan tanwin, pengertian Al-Qur'an dan juga nama-namanya, keistimewaan Al-Qur'an. Kemudian nanti di bab yang ke-6 itu terkait nuzul Al-Qur'an dan sejarah pembukuannya. Pertanyaannya, kapan membahas tentang hadis? Kan bukunya kan terkait dengan pelajaran Al-Qur'an hadis. Jawabannya adalah nanti setelah bab yang ke-6 ini. Yakni mulai dari bab yang ke-7 itu ada bahasan terkait dengan hadis. Yang bab yang ke-7 itu pengertian hadis. Kemudian yang bab yang ke-8, yang ke-9 itu akan dibawakan beberapa contoh hadis dan kemudian dibahas makna dari hadis tersebut. Sekarang bab yang ke-6, nuzulul Quran. Kita putar dulu kameranya. Cerminnya ya. Nah. Baik. Nuzul Quran dan sejarah pembukuannya. Standar kompetensinya adalah memahami turunnya Al-Quran, yakni nuzul Quran. Yang nuzul Quran itu adalah makna dari, Masya Allah, kuat tripodnya. Kita putar dulu. Nah, kita aja. Memahami turunnya Al-Quran dan sejarah pembukuannya. Maksudnya sejarah pengumpulan Al-Quran menjadi dalam bentuk sebuah kitab buku. Ini pembukuan. Kompetensi dasarnya apa? Yang pertama menjelaskan turunnya Al-Quran, juga sejarah pembukuannya. Yang kedua menunjukkan dalil tentang nuzul Quran. Yang ketiga menceritakan sejarah pembukuan Al-Quran. Yang pertama nuzul Quran. Sebagaimana difahami sebelumnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Hasan, perhatikan. Di Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, sebagiannya itu sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah ataupun terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah. Itu disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Itu ada pembahasannya. Bahkan ada kitab tersendiri. Ayat ini dalam surat ini turun di saat kejadian ini. Contoh yang kemarin itu apa, Kak? Surat Al-Lahab ayat yang pertama, Tabbat syada abi lahabiu wa tab. Yang pertama ya, kemarin pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu turun terkait dengan kejadian apa? Terkait dengan kejadian penolakan pamannya Nabi Abu Lahab terhadap seruannya Nabi Muhammad saat di atas bukit Sofa, ya kan kemarin kan? Nah, itu contoh asbabun nuzul dari satu ayat itu tadi. Ayat pertama dari surat Al-Lahab. Dan masih banyak lagi. Namun perlu dipahami bahwa tidak seluruh ayat itu memiliki asbabun nuzul. Tidak seluruh ayat di dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Karena ayat dalam Al-Quran itu turunnya terkadang dia terkait dengan suatu sebab tertentu. Dia memiliki asbabun nuzul. Namun terkadang Allah turunkan kepada nabinya tidak
berdasarkan atas suatu sebab tertentu, tidak memiliki asbabun nuzul. Seperti itu. Ayo lanjutkan. Para ulama menyebutkan 3 tahapan diturunkannya Al-Quran oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang pertama, turun di Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum Al-Quran itu sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama itu turun dari Allah di Lauhul Mahfuz. Allah menurunkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz sebagaimana di dalam firman-Nya. Panjang nggak? Pendek. Balahu wa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu adalah Al-Quran bacaan yang mulia. Fi Lauhil Mahfuz, yang tersimpan di dalam tempat yang terjaga. Di Lauhul Mahfuz itu maknanya adalah tempat yang terjaga. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, turun ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz, kalau dari Lauhul Mahfuz itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan ayat-ayat Al-Quran itu Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz. Kemudian tahapan yang kedua, turun ke langit dunia. Allah menurunkannya ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan yang penuh berkah. Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Di tanggal berapa, Kak? Dalam satu hari disebutkan Lailatul Qadar itu di malam ke-10 terakhir ganjil. Nah, di malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Di antara itu. Di salah satu malam itulah Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pun Allah turunkan secara keseluruhan dalam satu waktu, secara penuh. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas Allah turunkan dalam satu waktu, ini di malam Lailatul Qadar. Kemudian tahapan yang ketiga, turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini turunnya berangsur-angsur, tidak dalam satu waktu. Ayo bacakan. Al-Quran turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur berdasarkan dengan kejadian-kejadian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada beliau SAW dan juga berkaitan dengan kebutuhan umat di saat itu. Ini terjadi selama 23 tahun, yaitu 13 tahun selama Rasulullah berada di Mekah, termasuk diantaranya adalah surat Al-Alaq, surat Al-Mudaththir yang turun di Mekah. Ini sebelum hijrahnya beliau ke Madinah. Ini disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Dan 10 tahun berangsur-angsur turun ketika beliau berada di Madinah setelah hijrah. Dan ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah itu disebut dengan ayat sebelum hijrah. Setelah Makkiyah. Madaniyah. Kalau sebelum Makkiyah, kalau setelah Madaniyah. Ini Madinah, diambil dari kata Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala firman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Masya Allah. Banyak hikmah kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita secara berangsur-angsur. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Seperti Nabi Musa, beliau mendapatkan Taurat dalam satu waktu. Begitu juga dengan Nabi Isa, Nabi Daud. Mungkin sekali timbul pertanyaan di benak kita, di benak kaum muslimin. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah itu secara bertahap, tidak dalam satu waktu, sebagaimana nabi-nabi terdahulu?
Para ulama menyebutkan beberapa hikmah, di antaranya adalah yang pertama untuk menetapkan dan menguatkan hati Rasulullah. Menguatkan hati Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya, ini kepada Muhammad dalam satu waktu sekaligus? Allah menjawab, demikianlah agar kami memperteguh hatimu wahai Muhammad dengannya, ya, dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, dan kami membacakannya secara tartil perlahan-lahan. Bagaimana kalau pelajaran kayak, kalau kita baca satu buku itu dalam satu malam, apa yang terjadi? Nggak kokoh, nggak kuat dalam ingatan kita. Nggak kokoh atau nggak kuat dalam ingatan kita. Tapi kalau kita baca perlahan-lahan, sehari dicicil satu bab, besok cicil lagi, besok lagi. Nah, itu semakin menguatkan, kokoh dalam ingatan kita. Begitu juga Al-Quran. Jadi Allah menginginkan agar Al-Quran itu kokoh di dalam hatinya Rasulullah. Diruqyah dulu ya adek ini. Duduk, nggak boleh. Dan di antara hikmahnya yang kedua, memudahkan para sahabat dalam menghafal, memahami dan mengamalkannya. Hal ini karena Al-Quran dibacakan kepada mereka sedikit demi sedikit. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk menerima dan tunduk kepada wahyu. Sebab para sahabat sangat membutuhkan dan mengharapkan solusi atas permasalahan yang dihadapi, terlebih pada kondisi mendesak. Bertahap dalam menerapkan syariat Islam sampai pada tingkat kesempurnaan. Jadi bertahap dalam menerapkan syariat Islam. Contohnya seperti ayat seputar hukum minuman keras, khamr. Masyarakat Arab pada waktu itu terbiasa dengan minuman keras, sehingga jika diturunkan larangan secara mutlak, maka akan dirasakan sangat sulit untuk berhenti dari minum minuman keras. Maka dengan rahmat Allah, pengharamannya itu diturunkan secara perlahan-lahan. Awalnya diturunkan hukumnya makruh. Kemudian tingkat lagi, naik lagi. Hukumnya makruh itu apa artinya? Makruh itu anjuran untuk meninggalkan. Kemudian meningkat lagi, tidak boleh minum saat hendak masuk waktu sholat. Jadi kalau sudah di luar sholat, boleh maknanya kan. Cuman kalau mau masuk waktu sholat nggak boleh minum khamr. Sudah mulai sedikit demi sedikit terbiasa untuk meninggalkan khamr. Kemudian yang terakhir, Allah haramkan secara mutlak, baik ingin sholat maupun nggak sholat, sehingga mudah bagi para sahabat untuk meninggalkan kalau berangsur-angsur. Seperti itu. Kemudian bab yang kedua terkait dengan sejarah pembukuan Al-Quran. Sejarah pembukuan Al-Quran. Ini satu halaman. Insya Allah 10 menit. Ayo suruh lari lapangan nanti. Baik. Secara garis besar, pembukuan Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 2 tahap. Berapa tahap, Dek? 2. Oh, masih sadar ya? Jangan boleh. Kira-kira udah zombinya aja nih yang dengerin. Yang pertama dilakukan pada masa Rasulullah, dan yang kedua pada masa para sahabat. Ini setelah wafatnya Rasulullah. Yang pertama, pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada masa ini, penulisan Al-Quran lebih mengandalkan kepada kekuatan hafalan yang dimiliki oleh Rasulullah dan juga para sahabat daripada tulisan. Jadi masyarakat Arab dulu memiliki budaya, memiliki kebiasaan kuat dalam hafalan. Ini orang-orang Arab dahulu. Sehingga mereka tidak biasa menulis. Mereka langsung mengingat apa-apa yang Rasulullah sabdakan, baik itu berupa gitu. Al-Quran. Ya itu kebiasaan mereka. Kalau ingin diadop mungkin bisa. Kalau ulangan? Kalau kita kan sudah mulai meninggalkan, sudah tergantung. Lagi sudah ada gadget sekarang ini kan, apa-apa buka HP. Itu tergantungan sama alat itu seperti itu. Kalau zaman dulu mana ada
alat tulis, bahkan untuk jangankan gadget kayak sekarang, alat tulis saja mereka minim. Makanya mereka mengandalkan hafalan. Ada juga sebagian sahabat yang menulis, itu sedikit sekali sahabat itu yang bisa menulis. Tapi kebanyakan mereka adalah masyarakat yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan kekuatan dan kecepatan hafalan mereka begitu menonjol, di samping tidak banyak sahabat yang pandai menulis, serta belum ditambah lagi dengan minimnya alat-alat dan media tulis pada waktu itu. Nggak ada dulu kertas, mereka menulis itu ya di pelepah dedaunan, di kulit-kulit pohon, kemudian di tulang-tulang kering, ditulis di situ. Alat tulisnya ini mungkin ada tinta, mungkin pisau, alam, diukir mungkin. Oleh karena itu, Al-Quran pada masa ini tidak dikumpulkan pada satu tempat. Jadi masing-masing membawa ayat sesuai dengan yang mereka dengar. Jadi tidak terkumpul dalam satu tempat. Mungkin sebagian ayat terkumpul pada seorang sahabat, kepada beberapa sahabat. Ayat yang lain terkumpul pada beberapa sahabat yang lain, baik terkumpul dalam ingatan mereka ataupun dalam tulisan mereka. Tetapi jika ada sahabat yang menyaksikan turunnya ayat Al-Quran ataupun mendengarkannya dari Rasulullah, maka dia langsung menghafalnya. Dan hanya jika memungkinkan ayat tersebut dicatatnya pada kulit pohon kurma ataupun kulit binatang atau pada bebatuan. Bahkan sahabat yang membacakan Al-Quran kepada sahabat yang lain yang belum mendengarkannya sangatlah banyak. Itu pada masa yang pertama, di masa Rasulullah. Jadi tersebar Al-Quran itu, tersimpan di masing-masing dada-dada para sahabat, di ingatan mereka. Kalaupun bentuknya tulisan pun, tulisannya tersebar. Pembukuan Al-Quran pada masa sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Proses pengumpulan Al-Quran dimulai sejak masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada tahun 12 Hijriah. Pengumpulan ini dilakukan karena banyak sahabat yang hafal Al-Quran terbunuh pada peperangan Yamamah. Jadi pada masa Abu Bakar itu pernah terjadi perang Yamamah. Yang terlibat dalam perang itu adalah para sahabat yang mereka adalah terkenal penghafal Quran. Dan di dalam peperangan tersebut banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Maka melihat hal ini, Abu Bakar kepikiran, kalau seperti ini akan habis nanti Al-Quran. Siapa yang akan meneruskan kalau para penghafal Al-Quran ini wafat? Makanya ada rencana, ada terbesit ide untuk mengumpulkan Al-Quran. Imam Bukhari di dalam sahihnya menceritakan bahwa Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar supaya bergegas segera untuk mengumpulkan Al-Quran, dikarenakan banyaknya penghafal Al-Quran yang terbunuh pada perang Yamamah. Pada awalnya, Abu Bakar keberatan dengan ide tersebut. Wallahu alam ya sebabnya kenapa. Tetapi Umar selalu mengajak diskusi untuk meyakinkan pendapatnya. Yang pada akhirnya Abu Bakar pun menerima sarannya Umar. Abu Bakar dan Umar mendatangi Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini terkenal sebagai penulis Al-Quran. Seorang penulis Al-Quran pada zamannya Rasulullah. Dan menawarkan pekerjaan yang mulia ini. Ini dikasih misi Zaid bin Thabit itu mengumpulkan Al-Quran yang ada pada semua sahabat untuk dikumpulkan dalam satu tulisan. Pada awalnya Zaid bin Thabit ini menolak. Tetapi setelah terjadi diskusi di antara mereka, Zaid bersedia menerimanya. Kenapa menolak? Karena tugas pengumpulan Al-Quran ini memiliki tanggung jawab yang besar. Susah. Sebab kalau salah saja Zaid bin Thabit ini mengumpulkan satu huruf saja, dan itu akan menjadi bacaan kita sampai hari kiamat. Makanya besar tugasnya. Namun Allah mungkin mengokohkan hati Zaid bin Thabit sehingga beliau bersedia menerima misi tersebut. Zaid bin Thabit memulai pengumpulan dari berbagai sumber.
Dia mendatangi para sahabat yang hafal Quran satu demi satu. Begitu beratnya tugas itu, misinya. Untuk mendengarkan dan juga mencatat ayat-ayat yang telah mereka hafal dari Rasulullah. Cuma satu orang itu. Hmm? Nggak ada yang lain. Di sini sebutkan satu. Kalau yang ayah pernah baca di sirah itu, ada tim. Ya mungkin ketuanya Zaid bin Sabit. Selain itu, dia mengumpulkan lembaran-lembaran yang terdapat catatan dan tulisan Al-Quran yang dimiliki oleh beberapa sahabat. Selain mendengarkan dan juga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di lembaran-lembaran catatan. Setelah Zaid mengumpulkan sumber-sumber Al-Quran tersebut, maka diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar. Diserahkan dalam bentuk lembaran-lembaran. Lembaran Al-Quran yang berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau meninggal dunia. Jadi lembaran-lembaran tadi belum dijilid dalam bentuk kitab, masih dalam lembaran-lembaran. Itu Abu Bakar simpan sampai beliau meninggal dunia. Belum sempat dibukukan. Seperti buku, seperti mushaf ya, seperti Al-Quran kita yang seperti sekarang ini. Sepeninggalnya Abu Bakar, lembaran Al-Quran tersebut dipegang oleh Umar bin Khattab, khalifah penggantinya. Setelah Umar meninggal dunia, lembaran-lembaran itu dipegang oleh putrinya Hafsah. Jadi sampai Umar menjabat sebagai khalifah, lembaran-lembaran tersebut belum sempat untuk dibukukan. Atau mungkin belum terpikirkan oleh Umar untuk membukukan lembaran-lembaran tersebut sampai beliau meninggal. Beliau meninggal, lembaran-lembaran tersebut disimpan oleh anaknya, putrinya Hafsah, yang juga sebagai istrinya Rasulullah, Hafsah, Ummul Mukminin. Pada masa kekhalifahan selanjutnya, siapa Kak? Utsman. Utsman bin Affan, tepatnya di tahun 25 Hijriah, dimulailah penulisan Al-Quran dari lembar-lembaran yang terkumpul tadi. Mulai ditulis oleh Utsman. Hal ini dilakukan karena terjadi banyak perbedaan di masyarakat perihal cara membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki banyak dialek. Cara membaca ya, bukan makna atau bukan tulisan, tapi cara membacanya, dialek. Kondisi ini disebabkan perbedaan catatan yang dimiliki oleh para sahabat, sehingga Utsman takut akan terjadi fitnah. Maksudnya, seolah-olah Al-Quran ini memiliki banyak redaksi. Seolah-olah Al-Quran ini banyak redaksi. Padahal yang berbeda itu hanya dialek. Hanya dialek. Adapun maknanya tuh tetap sama. Tidak saling bertentangan. Maka Utsman menghendaki agar dialek-dialek yang banyak ini dikumpulkan, dijadikan satu dialek. Utsman pun mengutus seorang kepada Hafsah binti Umar, kepada anaknya Umar, yang ia menyimpan lembar-lembaran tadi, untuk meminjam lembaran-lembaran Al-Quran yang dikumpulkan dari sejak masa Abu Bakar, kemudian sejak masanya Abu Bakar. Kemudian Utsman memanggil kembali Zaid bin Sabit. Nah, belum mati. Belum, insyaallah. Belum Kak. Nah, sekarang tim Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham menjadi tim dalam penulisan Al-Quran. Oh, ini timnya Kak. Kalau yang sebelumnya itu sendirian Zaid. Nggak patah tangannya. Kalau selembar itu sebegel. Dibandingkan sama kakak. Ini ada timnya di zaman Utsman. Untuk menghindari perbedaan di kalangan para penulisnya, Khalifah Utsman memerintahkan agar penulisan ayat-ayat Al-Quran didasarkan pada bahasa atau dialeknya orang Quraisy. Jadi setelah timnya terbentuk, tadi kan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id, kemudian Abdurrahman, mereka masih belum menentukan dialek mana yang mau dipakai ini. Maka Utsman memutuskan yang dipakai dialeknya orang Quraisy. Kenapa dipilih dialeknya orang Quraisy? Karena Al-Quran memang diturunkan sesuai dengan gaya bahasa orang Quraisy, orang Mekah. Seperti itu. Setelah lembaran-lembaran tersebut disalin, ditulis dalam satu tempat, dalam satu jilid, Utsman bin Affan memperbanyak. Setelah disalin, dijadikan dalam satu media, satu kitab lah ya. Kemudian diperbanyak oleh Utsman dan kemudian mengirimkannya ke seluruh negeri-negeri jajahan Islam.
negeri-negeri Islam, sampai ke Eropa sana, ke Asia, ke Afrika. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani, sehingga mushaf yang sampai kepada kita ini ma'ruf ya, terkenal dengan Mushaf Utsmani, yakni karena Utsman yang mengumpulkan pertama kali. Lantas dia mengembalikan lembar-lembar Al-Quran milik Hafsah dan memerintahkan agar membakar seluruh catatan berisikan Al-Quran yang berada di tangan para sahabat. Setelah terkumpul Al-Quran dengan menggunakan dialek Quraisy tadi, maka Utsman memerintahkan kepada para sahabat yang masih menyimpan tulisan Al-Quran untuk dibakar. Agar jangan sampai menjadi dialek yang lain, dialek tandingan. Jadi cukup satu dialek Quraisy. Walaupun demikian, sampai sekarang pun dialek-dialek yang selain Quraisy itu masih ada, Kak. Masih ada beberapa ulama itu yang menghafal atau mengetahui dialek-dialek selain dialeknya Quraisy. Bukan itu nggak boleh ya? Bukannya nggak boleh? Ya, boleh aja. Tapi kan kalau sekarang kan sudah paham. Maksudnya sudah paham tuh masyarakat sudah tahu bahwa dialek yang dipakai itu adalah dialeknya orang Quraisy. Kalau di antara salah satu dialeknya kan yang daerah mana tuh? Wadduhe walaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bentar. Itu dialek atau ini ya? Itu ada kan? Nah, lihat di YouTube. Cuman nggak tahu apakah itu termasuk di antara variasi dialeknya atau kiroah. Ayah belum sampai situ ini. Karena ada dialek, ada kiroah. Mungkin kiroah tuh, Kak, bukan dialek. Itu kiroah, beda lagi ya. Ada kiroah itu ada kiroah sabah, kiroah yang 7. Di antara salah satu kiroahnya yang itu wadduha jadi wadduha walaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.